Lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto, Salsa Hutagalung, hadapi kami. Kami organisasi anti termul seperti kalian. Ya. Hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi Joko Widodo. Ya. Salsa Hutagalung, pergi kau ke kantor OSIS RP dari Denmark. Naik angkot warna kuning, turun di Cicahem, lanjut ke Cibaduyut, baru setelah itu sampai ke Denmark. Oke. Masa nggak berani menyentuh Jokowi, itu kesalahannya apa? Cuma DPR. Kelihatan kan itu apa Luhut. Jangan itu jangan sampai ikut jasa palsu ya. Iya. Berarti kalau nggak berani kau menyentuh itu OSIS RP Jokowi, berarti kau pinahan di si Luhut. Ya. Pinahan Luhut. Itu organisasi sayapnya Termul ya. Termul Kan Termul ketua umumnya itu tuh si pengacara yang naik-naik meja itu. Siapa usah disebut namanya, kan terkenal. Ada kok. Iya, ada. Salah saya ini termulia katanya anjing. Andri termulia, goblok banget. Gambarnya itu monyet sirkusi itu apa namanya? Simpanse. Binatang terpintar anjing, tahu kan? Terpintar itu anjing. Oh, binatang terpintar itu anjing ya. Siapa sih itu pengacaranya? Nanti Nggak tahu ya. naik meja. Yang namanya kayak surga. Naik meja. Taman apa itu? Oh, itu terkenal namanya. Yang punya gunung nuklir. Iya. Oh, ya. Uranium. Gunung uranium. Oh, gitu ya. Kalau ini kan katanya binatang terpintar sejagat raya. Kalau yang sana wapres terpintar sepanjang sejarah. Iya. Kayaknya persamaannya agak di sisi itu tuh. Kayaknya sutradaranya sama ini. Tapi kalau saya sih udah melenceng juga. Yang bikin skripnya sama itu. Si Jokowi udah sama dengan Nabi. Buat Mbak Salsa atau akunnya adalah @salsa12, menarik menyimak postingan-postingan Anda, tetapi sayang, sepertinya Anda melakukan cherry picking. Anda memilah-milah yang menguntungkan pilihan politik Anda. Karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Anda tidak berdiri sebagai sosok yang bagaimana menilai secara objektif dengan menceritakan secara kronologis detail konstruk kejadian-kejadian sehingga masyarakat bisa tahu dan paham kenapa semua ini terjadi saat ini. Salah satu contoh Anda mengkritik tentang pemberantasan korupsi, tentang tingkah laku DPR, tentang tunjangan DPR. Kenapa Anda tidak menceritakan secara detail kronologis awalnya? Pemberantasan korupsi contohnya. Anda tahu kerusakan yang dialami oleh Pak Prabowo saat ini adalah imbas dari kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi di pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bagaimana KPK dilakukan pembonsaian atau pengkerdilan. KPK tidak punya taring lagi ketika muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Itu diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2020. Kenapa Mbak tidak ceritakan itu? Itu terkorelasi juga Mbak dengan bagaimana IPK kita, Indeks Persepsi Korupsi kita oleh Transparansi Internasional yang mengalami stagnan di masa Jokowi. Belum lagi bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang menimbulkan kontroversi luar biasa. Contoh PSN. Dari peraturan Presiden nomor 3, Perpres nomor 3 tahun 2016. Di mana diperkuat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 munculnya Omnibus atau Cipta Kerja. Saat itu, Mbak, para aktivis melakukan judicial review dan sudah dibatalkan undang-undang itu. Tetapi Jokowi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Diperkuat dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu merusak semua sistem, Mbak. Perizinan pertambangan yang dulu berada di wilayah-wilayah provinsi masing-masing, sekarang diambil alih oleh pusat gara-gara undang-undang itu. Anda paham nggak? Kenapa ketidakadilan ini terjadi? Undang-undang itu mengangkangi Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, yang junto Undang-Undang Otonomi Daerah juga nomor 32 tahun 2014. Kenapa tidak Anda katakan itu, Mbak? Setelah gue mengamati dan menganalisis secara seksama, kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi beberapa hari kemarin bukan hanya di Jakarta tapi hampir merata di seluruh kota besar yang ada di Indonesia, bahkan fokus serangannya itu ke DPR RI, gue melihat ini semua dilakukan secara terorganisir, ya, bahwa ini adalah sebuah orderan, adanya pesanan dari seseorang yang pastinya memiliki motif dan tujuan sangat urgensi. Bahkan gue pun melihat ini dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Lalu saat ini mulai nih beredar isu ya, dalang-dalangnya ada dugaan katanya Del Pedro Marhen dari Lokataru Foundation, Riza Khalid, terus pihak asing, bahkan PDI Perjuangan pun diduga dalangnya. Yang menjadi pertanyaan gua, apa motif dan tujuan mereka menjadi dalang kerusuhan beberapa hari yang lalu?
gitu ya. Kalau Del Pedro dianggap karena postingannya itu melakukan provokasi, lalu bagaimana dengan kader-kader Partai Gajah yang jelas postingannya pun menyebarkan hoax, fitnah, juga provokasi? Kenapa kader dari Partai Gajah tidak diusut tuntas, sedangkan itu beredar luas di media sosial, sebuah provokasi secara jelas dan nyata? Kalau gua, jujur aja ya, menurut kacamata gua secara pribadi, dugaan gua itu justru bukan ke Del Pedro, bukan ke Rizal Khalid, atau siapapun, tetapi dalang dari kerusuhan tersebut adalah si Mulyono. Motifnya apa? Tujuannya apa? Motifnya untuk melindungi anaknya si Fufu Papa. Tujuannya apa? Agar Fufu Papa berhasil menjadi RI1. Nih, gua akan coba membahas analisis gua ya. Jadi gini teman-teman, pada bulan Juni 2025, para purnawirawan memasukkan surat pemakzulan kepada DPR RI. Nah, surat pemakzulan si Fufafa ini merupakan satu bom waktu, gue analogikan, di mana satu saat surat pemakzulan ini bisa meledak dan pastinya akan merugikan Fufafa. Lalu pada tanggal 19 Agustus, para purnawirawan ini menyurati DPR RI mempertanyakan bagaimana kelanjutannya masalah pemakzulan si Fufafa. Kemudian pada tanggal 27 Agustus, para purnawirawan pun mengirimi surat yang kedua mempertanyakan masalah proses pemakzulannya si Fufu Papa. Lalu pada tanggal 28, meledaklah dengan tewasnya Afan Kurniawan, ya doang driver ojol secara tragis. Setelah itu muncul terus ya kerusuhan di mana-mana, penjarahan, pembakaran di mana-mana. Itu analisis pertama gua. Ya, jadi serangan utamanya kepada DPR RI karena bom waktunya ada di DPR RI. Yang kedua, adanya hoax, fitnah, dan provokasi yang dilakukan oleh kader-kader PSI seperti Ade Armando and the Gang melalui channel YouTube maupun akun medsosnya Cokro TV dan juga PIS. Yang kedua, melalui DJ Fana Sahara yang jelas dia pun kader PSI. Lalu adanya narasi ya dari Laskar Cinta Jokowi yang meminta agar Prabowo ini mundur, termasuk DJ Fana Sahara yang meminta Pak Prabowo ini mundur atau lengserkan Pak Prabowo. Itu analisis yang kedua gue. Lalu analisis yang ketiga gue yang menurut gue ini pun sangat aneh dan janggal. Banyaknya saat ini orang-orang yang lagi viral untuk mencari simpati rakyat. Salah satunya Salsa Erwina. Oke, gue akuin ada beberapa statementnya Salsa Erwina ini yang memang bagus. Tapi gue menganalisis ada kejanggalan dari statement-statementnya Salsa Erwina ini setelah gue mengecek akunnya. Selama ini dia tidak pernah bersuara mengenai situasi dan kondisinya pemerintah. Dia tidak pernah mengkritisi pemerintah, tidak pernah berempati terhadap rakyat Indonesia. Tiba-tiba tanggal 26 Agustus mulai dia rame ya, menyerang awalnya Sahroni dengan ucapan tololnya. Lalu dia mulai memprovokasi dan saat ini mulai menyerang PDI Perjuangan. Tetapi yang harus teman-teman ingat, pernyataannya, statement-statementnya Salsa Erwina ini tidak pernah ada satupun yang menjurus kepada si Mulyono dan juga Fufu Papa. Kenapa? Dia tidak pernah dia membahas masalah Mahkamah Konstitusi, putusan MK. Dia tidak pernah membahas judol. Dia tidak pernah membahas mengenai ijazah. Dia tidak pernah membahas masalah OCC ARPI. Dia tidak pernah membahas masalah pagar laut. Dia tidak pernah membahas Ade Armando yang bebas dari jeratan hukum. Dia tidak pernah membahas Sylvester Matutina yang saat ini belum juga mendapat hukuman. Dia tidak pernah membahas tunjangan, fasilitas instansi lain ya, seperti BUMN, kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Bahkan dia juga tidak membahas meminta agar Kapolri dicopot, padahal salah satu tuntutan rakyat yang beredar di media sosial ya, mulai dari para tokoh akademisi, tokoh agama, elemen masyarakat itu meminta Kapolri dicopot. Si Salsa Erwina ini tidak pernah membahas semua itu, tetapi fokusnya dia itu terus nyerang DPR RI. Ada apa dari semua ini? Bahkan dia memprovokasi mengenai TikTok live yang tidak bisa live gitu ya. Ini semua menurut gua ada kejanggalan. Kecuali Salsa Erwina ini seperti gua ya, sudah lama memang kerap kali mengkritisi pemerintah. Ini tidak tiba-tiba 26 Agustus dia bikin satu postingan dan ngebum. Cobalah di sini rakyat Indonesia benar-benar pakai logikanya, analisis secara baik-baik, ada apa di balik semua ini ya. Kenapa tujuan utamanya DPR RI? Coba ya, gue mengajak teman-teman rakyat Indonesia, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah mendengar satu berita langsung ditelan gitu aja, tapi cari tahu semua kebenarannya, analisis setiap narasi yang disampaikan oleh siapapun dari media sosial. Jangan sampai kita hanya diadu domba oleh orang-orang yang punya kepentingan. Satyam Eva Jayate. Pikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Nah, ini aneh nih. Masa ya terkait dengan RUU perampasan aset yang dikambing hitamkan, yang disalahkan itu selalu PDI Perjuangan. Padahal PDI Perjuangan itu suaranya minoritas di DPR, cuma 110 kursi. Nah, sedangkan di DPR itu ada 8 fraksi, yang mana di dalamnya terdapat koalisi Kim Plus yang menguasai 470 kursi. Jadi tanpa PDI Perjuangan pun ya, sebenarnya undang-undang ini, perampasan aset ini bisa disahkan.
Nah, tapi kenapa yang disalahkan selalu PDI Perjuangan? Dan yang perlu dicatat lagi adalah bahwasanya kepemimpinan di DPR itu adalah kolektif kolegial. Artinya apa? Artinya semua kebijakan itu dimusyawarahkan secara bersama-sama dan diputuskan secara bersama-sama. Nah, bersama-sama oleh siapa? Ya oleh seluruh anggota fraksi partai yang ada di DPR termasuk pemerintah. Dan pertanyaan yang tak kalah penting lagi adalah siapakah orang ini sebenarnya? Apakah dia ini benar-benar murni memperjuangkan aspirasi rakyat? Atau jangan-jangan hanya penunggang gelap? Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya, selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Salsa Erwina, hai, coba sekali-kali saya mau dengar sentil tuh Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh Jokowi dapat PSI dari tangan Grace, macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu, jangan menyerang Prabowo saja, Gerindra saja, PDI saja, Cok. Kali ini gua andil. Sebanyak itu konten Anda mengatasnamakan bela rakyat, tapi golongan. Lo tidak netral, karena lo orang terdekat yang namanya Tamara, kan? Iya ndak? Tapi di belakang lo ada jekedek. Ya kan, sindir dong. Ya masalah beton yang namanya laut, pagar laut, sehingga nelayan itu dari siapa? Ya sindir dong masalah menteri koperasinya, atau sindir ke menteri pendidikannya yang udah ditangkap. Itu baru narasi yang membelain rakyat namanya. Kalau lo hanya membidek-bidek kedip sebelah mata, tendang aja lo, jauh-jauh pikiran lo, jangan sok belaga melakukan debat. Siapapun debat itu bisa menang, kalah sesuai tema. Paham lo sampai di sini? Jangan sok pinter lo, resek lo, udah jadi budak asing teriak-teriak ke Indonesia sok Pancasilais, sok negarawan. Hai kucing lo. Selamat sore. Saya nggak tahan juga mau bicara nih. Terlalu banyak yang dipikir, tapi saya coba keluarin sedikit-sedikit ya. Saya cari momen yang paling enak, apakah benar atau tidak benar. Yang mau skip aja. Tapi pesan saya ini sebenarnya buat seseorang yang memang luar biasa buat saya, namanya Salsa Erwina ya, yang tinggal di Denmark itu. Personally saya mau bilang begini sama Salsa. Siapapun nama Anda ya, Salsa atau Erwina, siapalah ya. Jadi pesan saya jangan masuk ke ranah-ranah yang ada simpati kepada partai politik. Apalagi sampai memuji seseorang dari sebuah partai yang dibilang PDI Perjuangan. Aduh jangan deh. Partai itu cara kerjanya itu udah luar biasa jahatnya mereka. Mereka punya peran-peran manis, peran preman, peran orang baik hati, peran orang yang beragama, peran semua punya peran di sana. Ada peran orang yang wah pinter luar, wah semua teori dia bisa semuanya, begini begitu. Coba tanya satu hal sama mereka yang pinter yang sedang mendekati kamu atau di-pairing sama media, kamu dengan dia. Tanya sama mereka, kenapa mereka tahu kasus korupsi di depan mata di partai mereka diem aja? Atau mereka kenapa nggak mendorong sejak awal untuk menggantung semua koruptor-koruptor yang dimulai dari partainya mereka sendiri? Coba tanya sama mereka deh. Please jangan masuk sekarang lagi seru-serunya kamu dipakai untuk menetralisir keadaan lagi partai-partai yang dianggap mulai seolah-olah cuci tangan dengan adanya kamu sekarang. Mereka coba tuh dimasukin peran ini nih biar seolah-olah wah ini partai cerdas, ada orang baiknya. Nggak ada yang baik di partai. Kalau kamu bilang seperti si A, si B, nggak ada baik-baiknya. Partai semua tuh punya peran mereka sendiri-sendiri itu. Dan mereka membela kepentingan partai. Memang ada membela rakyat, tapi dalam konteks-konteks yang standar-standar aja lah. Mau bicara soal geografis lah, KTP sana, pajak sana, selama ini kemana gitu loh. Kenapa dia nggak bisa menghimbau ketua partai mereka sendiri? Gitu aja. Hati-hati kalau saya bilang jangan terlalu mendapat simpati dari partai-partai, apalagi di pairing kamu nggak sepadan dengan mereka gitu. Jangan kotori image-mu dengan mencoba menempel ditempel-tempel dengan orang-orang partai yang kamu bilang hebat-hebat itu. Seseorang lah itu jangan pernah mau. Garis udah, kamu cerdas, cendekia, anak muda, otaknya lempeng, nggak ada
beban tidak baiknya, jangan pernah masuk ke ranah-ranah politik. Apalagi bersimpati dengan orang politik di Indonesia. Enggak lah. Pesan jangan satu hari nanti kamu menjadi blunder dengan image-mu yang sangat baik sekarang ini. Gitu aja, jangan pernah percaya. Apalagi kamu lagi sering di-pairing dengan orang-orang partai itu. Nggak ada yang benar semua itu. Hati-hati kamu. Cuman saran masukan aja. Nggak tahu pendapat ini benar apa tidak. Bagaimana menurut kalian semua yang lain. Semoga ada manfaat juga. Hanya mengingatkan. Terima kasih. Mau menyampaikan permohonan maaf nih bosku, karena kemarin Toa juga melakukan kesalahan, jadi Toa mohon maaf sekali. Jadi gini bosku situasinya, jadi aku baru sadar. Ternyata Anda mengklaim diri Anda Toa. Toa itu adalah tidak berpikir. Toa itu adalah perangkat. Toa itu adalah alat pengeras suara. Suara siapa yang udah Anda sampaikan? Internasional dalam sebuah kepentingan NATO. Minoritas Anda di Denmark. Sebuah perasaan kepedean di negara yang Anda minoritas. Anda merasa bahwa Anda mampu telah menyuarakan sebuah suara dengan Anda sebagai Toa. Terkesan parlemen dalam segala keadaannya rusak total keseluruhan. Ingat, tidak usah panjang-panjangkan apa yang disebut Toa, karena Toa, T-O-A, T itu tidak, O itu orang, A itu asli. Toa tidak orang asli. Maksudnya apa? Anda tidak orang Indonesia asli dalam berkarakter dan dalam bersuara. Karena Anda tidak memikirkan seperti apa Indonesia dalam sebuah kerunyaman karena gaduh orang gara-gara Anda. Yang warna pink itulah yang sudah ketahuan bahwa Anda bukanlah nasionalis. Ketahuan kan? Salsa Erwina Huta Galung tidaklah orang asli. T-O-A, Toa, tidak orang asli. Selidik demi selidik, bukan Indonesia yang Anda dengungkan. Sedangkan saya selalu mengatakan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mau kemanapun kita pergi, Indonesia tetap ada di hati kita. Tidak usah terlalu dipercaya lagi wanita yang hanya T-O-A, Toa, tidak orang asli. Tapi Naruto itu adalah film kartun Jepang yang dikemas dalam sebuah maksud dan tujuan. Anda, di awal Anda bicara, itu masih kategori benar. Tapi ketika FYP Anda kemana-mana, Indonesia dalam konteks penduduknya yang terlalu banyak, bahkan penduduk terbesar di Asia, sedang dihimpun oleh urusan-urusan tidak nasionalis, dan Anda layak untuk tidak dipercaya. Karena dia sudah terlalu merendahkan derajat DPR. Ngapain Anda bilang karyawan? DPR itu tidak karyawan. Dia wakil rakyat. Anda tahu nggak arti demokrasi? Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dia yang dari rakyat tidak berasal dari rakyat yang benar. Dia datang dari rakyat yang mau memilih dia karena serangan pajar. Jangan salahkan institusi itu. Salahkanlah Indonesia dalam konteks wawasan yang belum dewasa terkait hidup yang harus berkelanjutan apa adanya. Nah, saudara-saudara semua, Ngeri Rismon ngamuk kepada Salsa Erwina, dan wajar kalau publik mendukung sikap tegas itu. Kenapa? Karena apa yang dilontarkan Salsa selama ini memang jelas-jelas tidak pro terhadap Prabowo. Kritiknya selalu tajam, tapi cenderung menyudutkan satu pihak saja, seolah-olah dia berpihak kepada kelompok tertentu. Banyak suara di publik yang menilai Salsa bukanlah pengkritik independen. Justru, dia lebih terlihat sebagai pembela Jokowi dan bahkan dianggap masuk barisan ternak Mulyono. Narasinya kerap sejalan dengan kepentingan mereka, sehingga kritik yang keluar dari mulutnya terasa berat sebelah, penuh agenda politik, dan bukan murni demi kepentingan rakyat. Maka tak heran jika Rismon sampai naik pitam. Rismon melihat dengan jelas, kritik Salsa lebih mirip serangan politik yang dibungkus atas nama demokrasi. Kalau benar peduli rakyat, kenapa kritiknya hanya diarahkan ke Prabowo dan pihak tertentu saja? Kenapa tidak adil membongkar juga kebobrokan kubu Jokowi atau kelompok lain? Di sini, publik harus cerdas. Jangan terkecoh dengan pencitraan diaspora kritis. Faktanya, kritik Salsa sudah sering dipakai untuk menyerang Prabowo dan orang-orang yang sedang berjuang membenahi bangsa ini. Padahal,
Rakyat butuh stabilitas, butuh solusi, bukan provokasi murahan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sikap Rismon yang tegas ini justru mewakili suara banyak rakyat yang muak dengan provokator bayangan. Karena rakyat ingin kritik yang jujur, adil, dan membangun, bukan kritik pesanan yang hanya menguntungkan Jokowi dan Barisan Mulyono. Jadi, berdirilah di belakang kebenaran. Dukung suara Rismon yang berani membongkar kedok Salsa. Jangan biarkan bangsa ini terus digiring oleh narasi sesat dari orang-orang yang mengaku kritis, padahal sejatinya hanya alat politik untuk menghantam Prabowo dan menguntungkan lawan-lawan politiknya. Nah, saudara-saudara semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.